Halo pemirsa, berjumpa kembali di acara Spirit, Inspirasi dari Timur. Saat ini saya berada di kota Probolinggo yang terkenal dengan geliat usahanya termasuk olahan makanan. Salah satunya yang akan kita sorot hari ini adalah makanan yang terbuat dari bahan kurma. Episode kali ini adalah kurma rasa keju. Yuk kita tengok bersama. Anginnya memang seperti ini ya. Ini Jalan Dokter Wahidin. Nah pemirsa, saya sudah sampai di Jalan Dokter Wahidin, tempat workshopnya Mbak Rina memproduksi kurma rasa keju. Nah bagaimanakah proses pembuatan kurma rasa keju? Yuk kita ikuti Mbak Rina ke dalam ya. Boleh Mbak ya? Boleh. Oke. Masuk yuk. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Mbak Rina, salah seorang pengusaha kurma rasa keju. Nah seperti apa kiat-kiatnya dalam membangun usaha ini, kita akan mengenal lebih jauh sosok Mbak Rina, seorang pengusaha kurma rasa keju. Ini dia. Selamat siang Mbak Rina. Selamat siang. Nah Mbak Rina, saya pengen nanya, Ya. apa sih yang melatar belakangi Mbak Rina membuka usaha kurma ini? Ya kebetulan pada tahun 2001 Ya. pada saat saya naik haji dengan almarhum ibu di Madinah, saya menemukan kudapan kurma itu juga sudah dipadukan dengan coklat aja. Oh gitu ya, tapi belum ada isinya ya? Belum. Jadi, nah pada saat kemudian 2009 pada saat saya sudah berhenti bekerja, muncul ide. Jadi terinspirasi dari itu, saya melihat waktu itu, di Arab itu. saya berpikir apa sih usaha yang sekiranya simpel, mudah, digemari, tapi nggak semua orang banyak melakukan seperti itu. Jadi saya terpikir kenapa nggak dengan kurma. Pada saat itu juga pas momen mendekati puasa. Oh iya. Jadi saya padukan apa ya sekiranya ini kan kalau kurma udah manis, apa ya sekiranya dipadukan bisa lebih enak gitu kan. Ya awalnya banyak ya, saya ini ada selai, ada strawberry, blueberry, ada Semua dicoba satu-satu ya, Mbak? wijen, mente, keju, dan akhirnya masyarakat justru yang bisa menerima tuh sampai bertahan sampai sekarang kurma mente dengan kurma keju. Jadi ini terinspirasi waktu ke Tanah Suci ya Mbak ya, betul. karena di sana memang tempat pusatnya kurma betul. ya. Kurma banyak sekali macamnya di sana. Iya iya. Jadi pas itu kan pas yang lebih pas itu yang kurma Madinah itu. Nah Mbak, bisnis ini dimulai tahun berapa? Ini saya awali pada tahun 2009 pada saat saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Oh, waktu Iya. mulai berhenti bekerja, Ya. mikir ya mau apa gitu, Bisnis ternyata apa ini. yang simple tapi bisnis juga menguntungkan dan konsumen juga merasa diuntungkan karena manfaatnya juga sangat luar biasa, baik untuk kesehatan maupun untuk istilahnya untuk kebugaran istilahnya seperti itu. Oh iya. Nah kalau tadi soal keuntungan sudah pasti ya Mbak ya. Iya betul. Nah kalau soal sehatnya tadi maksudnya bagaimana itu Mbak? Iya, gini, kurma itu kan merupakan makanan, minuman bahkan obat yang banyak mengandung kaya akan serat, Serat gitu ya. kan, dan mengandung vitamin A. Vitamin A Iya, dan serat ya iya, yang utama dari kurma terus ya. juga kalsium yang terkandung di kurma itu sendiri sangat bagus untuk ibu hamil dan menyusui karena bisa cepat memulihkan tenaga ibu yang terkuras pada saat melahirkan. Oh, Iya. seperti itu Terus ya. kemudian itu bisa juga memproduksi ASI lebih banyak.
gitu. Ya, jadi ini manfaatnya sangat bagus terutama untuk ibu hamil ya. Iya, betul. Terus juga untuk karbohidratnya juga bagus untuk mengobati liver dan sakit tenggorokan. Oh, jadi gitu. bagus sekali ya sebenarnya mengkonsumsi kurma ini, Mbak ya. Kemudian saya padukan dengan keju, itu juga kaya dengan kalsium ya, kalsium dan besi, juga bagus untuk memperkuat tulang dan gigi. Jadi dilengkapi seperti itu ya di samping. Mente pun juga sama, banyak mengandung energi, lemak dan fosfor yang sangat bagus juga untuk merelaksasi otot saraf-saraf yang tegang. Jadi yang istilahnya yang sering stres, anak-anak muda yang mungkin stres karena tuntutan belajar yang sangat tinggi, dengan konsumsi kurma dengan coklat mente atau coklat keju ini, mereka bisa lebih rileks. Gitu ya. Iya. Jadi intinya kurma sendiri itu sudah mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan tubuh. Iya, betul. Kemudian dilengkapi lagi Jadi, dengan yang tadi dikreasikan oleh Mbak Rina tadi ya. Betul. Jadi ini merupakan makanan kudapan yang istilahnya olahan yang kaya dengan nutrisi, sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi oleh keluarga. Gitu. Nah pemirsa, demikian tadi yang diungkapkan oleh Mbak Rina tadi, seorang pengusaha kurma rasa keju. Di samping menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan, juga ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan. Untuk Anda semuanya, rasa-rasanya tidak ada alasan lagi untuk menunda memulai sebuah usaha. Yang penting Anda ada kemauan, ada kreativitas, pastinya akan berhasil seperti Mbak Rina tadi. Baik, tentu saja Anda masih di Spirit, inspirasi dari timur. Nah ini kita lihat semuanya sudah tersedia di sini, bahan-bahannya bisa ditunjukkan Bu, apa saja bahannya, kemudian alat-alat yang harus disiapkan apa untuk membuat kurma rasa keju ini. Iya Mbak, yang bahan utamanya adalah kurma. Kurma pastinya ya. Kurma yang saya pilih adalah kurma Madinah, di mana saya ambil langsung dari agen yang memang resmi yang sudah ambil dari Arab Saudi. Kenapa Bu harus kurma Madinah? Karena memang jenis kurma kan banyak ya. Kenapa harus kurma Madinah? Ya karena kurma Madinah itu cenderung lebih besar dan lembek. Dan lebih besar, kelembeannya pas gitu ya. Kelembeannya pas dan bila dipadukan dengan saya pilih yaitu coklat mente, coklat keju itu pas rasanya. Oh, jadi memang di situ yang dipilih karena kombinasi rasanya cocok ya. Oke, baik. Jadi bahan utamanya kurma Madinah. Ya, kemudian ada mente, kemudian ada keju, ada wijen, juga ada gula-gula coklat yang ini. Kemudian peralatan yang saya perlukan adalah ya simpel banget. Hampir ibu rumah tangga pasti punya. Semua ya, punya pisau, pisau dapur biasa Bu? Pisau dapur biasa. Kemudian tatakan talenan ya. Gitu. Terus kemudian piring atau tempat untuk tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah selesai dikerjakan. Dan terutama yang penting sekali adalah timbangan. Karena saya proses pembuatan ini semuanya serba ditimbang. Oke, baik. Gitu. Jadi peralatannya sangat sederhana sekali ya pemirsa ya. Baik, kita mulai saja pemirsa bagaimana proses pembuatan kurma keju yang sangat membahana dari Ibu Rina yang ada di Probolinggo ini ya Bu ya. Betul. Baik, yang pertama apa nih Bu? Pertama sekali saya pakai sarung tangan karena lebih higienis. Oke. Tidak langsung bahan kita pegang dengan tangan. Ya. Jadi kebersihan dijaga ya Bu ya. Kebetulan konsumen mungkin takut dengan kebersihannya atau takut tidak higienis, jadi kita itu jaga yang kualitas yang pertama. Setelah itu simpel banget, jadi kurma yang sudah kita buang bijinya, dibelah dengan pisau seperti ini, langsung dibelah dua. Ya, dibelah dua. Kemudian biji dibuang. Kemudian biji dibuang. Setelah itu hasilnya bisa saya serah ini.
Demikian Oh, seterusnya. iya, Jadi iya. simple banget. Ya Bu, jadi tadi setelah dikupas ya, Ya. isinya ini yang pengen saya tanyakan, apa Iya. dibuang begitu saja atau bagaimana Oh ya? enggak, ini justru bisa saya pergunakan untuk handicraft. Oh, jadi untuk diproses lagi pemanis ya? Jadi Handicraft ini apa ya Bu? bisa untuk tas, bisa untuk aksesorisnya Di untuk bentuk apa itu? Bisa untuk bunga. Oh, Bentuk jadi bunga. gitu aja ya dibentuk Iya, bunga gitu nanti dibentuk ya? bunga, pakai lem tembak. Jadi enggak? Ditambah variasi dengan tambahan lain. Iya, nggak buang ya Bu ya, Iya, sama betul, sekali ya. iya, betul. Kemudian kalau kurmanya ini Bu ya, tadi Iya. disortir itu Iya. dari apanya Bu kita melihat ini yang layak dipakai dan tidak itu? Ya ini dari dalam kurmanya setelah dibuang bijinya kan ada kelihatan Dibuka kayak- banget gini ya. kayak ada pasirnya kayak Oh, gitu. itu memang ada pasir gitu ya, Bu, Kadang ya? ada uletnya juga di dalam. Oh, Jadi itu iya, sudah, iya, ya, iya. kita pilah kayak gitu. Itu yang nggak kepake ya, Bu ya? Tapi ini juga bisa diberdayakan lagi dengan dibuat dengan sirup. Jadi kita jus dulu, habis Iya. itu direbus, disaring. Jadi Disaring. jadi yang bijinya, yang serat-seratnya yang kasar yang itu ya bisa Nggak ikut ya. Oh, jadi Bisa. yang setelah proses penyortiran yang Iya. nggak kepake untuk kurma keju ini Iya. dipakai sirup. Iya, ya. bisa untuk sirup. Jadi kalau yang ini yang bersih banget Iya. ya, tidak ada pasir, tidak ada ulat, tidak ada Iya. kotoran. Iya. Kemudian di apa? Dijemur ya. Iya, setelah Oke. dijemur. Nah, setelah dijemur mana nih hasilnya ada ya, Bu Nah ya? ini. Nih. Oke. Jadi Oh, ini tingkat- yang sudah ya. dijemur ya. Nah, ini Bu untuk mengetahui bahwa ini sudah siap itu dari kelembapannya seperti apa? Iya. Jadi lebih kering dari lebih awal kering ya? pada saat kita kupas kulitnya, Iya. kupas bijinya itu. Jadi ini bila dipadukan dengan coklat mente maupun coklat keju maupun dengan gula-gula coklat, Iya. itu aman untuk Oh, iya. jangka waktu sampai 1 tahun nggak masalah. Tidak berjamur Nggak gitu berjamur, ya? tidak Karena sudah kena muncul matahari binatang. tadi ya. Oke. Bisa, Proses selanjutnya apa, Bu? Proses selanjutnya kalau misalnya kita pakai dengan mente, kita ambil mente. Jadi mente itu tidak dibelah, jadi satu gitu. Itu digoreng dulu, Bu, mentenya? Iya, digoreng dulu, digoreng seperti biasanya. Sangrai ya? Enggak disangrai, digoreng Digoreng dengan pakai minyak ya? Iya, oke. Habis itu dikasih garam supaya Oh, lebih dikasih gurih. Cuman garam gitu supaya aja. gurih. Heeh. Lalu habis itu diambil satu, utuh gitu ya, Bu? Ya, utuh gitu. Terus kita masukkan di sini. Jadi Dimasukkan. penggantinya biji Pengganti bijinya yang tadi. yang sudah dibuang. Kemudian baru dibaluri dengan coklat. Ini coklatnya prosesnya Coklatnya ini merupakan coklat blok yang kemudian dipanaskan. ditim ya, Bu ya? ditim. Heeh. Proses pengetiman coklat bagaimana, Bu? Simple banget. Jadi di panci itu diberi air, kemudian di atasnya itu diberi wajan supaya airnya itu tidak langsung kena Oh, ke ditim gitu coklatnya. ya. Jadi Model coklatnya ditim, tapi nggak dicampurin apa-apa ya, Bu ya? Enggak. Coklat blok gitu ya, sampai leleh ya. Iya, gitu aja. Oke. Simple banget. Jadinya seperti ini ya. Iya, betul. Ini setelah tadi diberi mente, kemudian diberi coklat blok ya. Iya, Ini kalau rasa coklat ya. Iya. Kemudian di sini ada Kalau rasa lain. lagi coklat keju. Coklat keju, oke. Jadi keju ini, keju batangan ini kita bisa potong-potong Potong-potong. seperti dadu ya. Iya. Jadi ketebalannya juga lebih tebal gitu. Kalau terlalu tipis juga nggak terasa kejunya. Dan harus disesuaikan dengan besarnya Iya, kurma ya, Bu ya. iya, Biasanya ukuran berapa, Bu? Ya biasanya segini sih besar, nggak terlalu besar banget, nggak terlalu Iya. kecil gitu. Oke. Jadi pas sesuai dengan ukuran satu kurma. Satu kurma ya. Jadi satu ini seolah-olah diganti bijinya kurma, kemudian diganti dengan coklat. Keju dimasukkan Iya, dulu, baru kemudian diberi Iya. coklat. Kalau tim. misalnya keju nggak langsung dimasukkan di kurma, kita simpan di dalam plastik supaya Oh, gitu biar ya. cepet gitu. Kalau misalnya satu motong satu ini kan terlalu lama. Jadi Iya. Oh, kita memang motong- sengaja ya, Bu ya. Kejunya dimasukkan dalam plastik ini supaya tidak kering gitu ya maksudnya. Iya betul. Oh, iya iya iya. Jadi rasanya tidak berubah. Soalnya biasanya orang-orang kan nggak telaten langsung kejunya taruh di luar itu Iya. menyebabkan Kering. kering dan keras ya. Iya kering dan keras. Oke, ini yang tadi rasa keju, ini Ini rasa mente. mente. Iya. Ini Bu, untuk apa Kalau ini yang? itu wijen. Iya, itu Jadi- gimana prosesnya itu? Jadi sama aja. Jadi yang kurma yang sudah bijinya itu dibuang. Iya, diberi coklat dalamnya ya. coklat aja. Coklat Kalau saja. heeh. Heeh. Kasih coklat aja. Lalu, Setelah itu baru toppingnya dikasih. oh, jadi toppingnya ya. Oh, berarti luarnya semua dibalut dengan coklat. Cuman atasnya aja. Oh, atasnya aja. Aja dikasih wijen gitu. Nah, ini wijennya ini apa harus disangrai dulu juga? Enggak pakai minyak. Ada dua macam sih sebenarnya, cuman ternyata Heeh. kalau dengan minyak itu
tingkat kecoklatannya itu kita bisa siasati. Jadi goreng biasa pakai minyak gitu ya, sampai berwarna sedikit kecoklatan ya. Iya, betul. Oke, itu digoreng terus-menerus gitu ya, Bu? Enggak, ya api sedang. Api sedang. Oke. Jadi ini digoreng bukan disangrai ya? Iya. Nah, jadi ini yang rasa apa ini wijen, kemudian rasa mente, dan yang ini rasa keju. Iya, betul. Ya. Nah, pemirsa, ternyata pembuatannya sangat sederhana sekali betul. ya. Dan tentu saja pemirsa semua pengen tahu bagaimana kira-kira kalau bikin usaha seperti ini, prospek kedepannya seperti apa ya. Oke, tentu saja masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Nah, pemirsa, masih di Spirit Inspirasi dari Timur. Sekarang kita menuju ke sesi analisa usaha. Mbak Rina, ini tempat usahanya ya di sini ya. Betul. Nah, ini karyawannya lagi apa ini? Lagi yang satu memilah dengan membuang bijinya, terus yang satu dengan proses pengisian. Iya, ini Sesuai lagi rasa yang di finishing ya ini ya. Iya, Oke, Mbak Rina, kalau saya tadi sudah lihat-lihat bagaimana cara pembuatannya yang begitu mudah ya ternyata ya. Nah, ini saya pengen nanya prospeknya ke depan itu sekitar berapa ya untuk ini labanya dari pembuatan beginian ini? Bisnis yang sangat menguntungkan dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa melakukannya selain bisa menambah penghasilan keluarga. Dan ini modalnya juga cukup relatif sangat kecil. Jadi modalnya tidak banyak ya, Mbak ya? Betul, iya. Betul. Jadi modalnya dengan cukup bahannya juga mudah didapat, dan harganya pun juga terutama kurma masih bisa terjangkau. Tapi untuk bahan tambahannya seperti mente dan juga coklat itu yang selalu berubah harganya. Berubah, tapi juga tetap bisa terjangkau ya Mbak ya. Jadi betul, untuk betul. Pemirsa rasa-rasanya Anda tidak ada alasan untuk takut memulai usaha seperti Mbak Rina ini ya. Betul. Nah Mbak Rina, kalau Mbak Rina sekarang sudah mulai berkembang, sudah berapa lama ini? Ini sudah saya rintis selama 3 tahun. 3 tahun ini kira-kira gimana Mbak? Sudah memperoleh banyak langganan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah sih dari tahun pertama saya sistem penjualannya saya titipkan ke toko-toko, di toko-toko ya, seperti itu. Tapi juga di satu sisi juga sistem direct selling. Ada salesnya sendiri ya? Dari direct sellingnya juga. Dan ternyata dibandingkan dengan supermarket maupun direct selling, ternyata lebih menjual yang direct selling. Yang direct selling itu malah lebih kenceng ya pada tahun ya? awal karena masyarakat masih belum mengenal seperti itu. Jadi begitu kita jelaskan direct selling, ternyata justru lebih laku. Dan tahun kedua sempat ada penurunan karena mudah ditiru kan. Ditiru karena memang mudah sekali ya cara pembuatannya. Baru tahun ketiga ini yang booming luar biasa. Booming lagi. Nah ini Mbak ya, kalau saya lihat seperti kurma ini kan mudah sekali didapat, mente juga ini. Ada nggak Mbak misalnya variasi lain selain kurma? Selain mente, apa keju atau misalnya variasi gitu? Ini bisa saya tambahin dengan topping wijen, dengan gula-gula coklat, atau jadi juga apa dengan saja kenari juga ya, kacang almond, semuanya bisa berkembang gitu. Semuanya bisa tergantung kreativitasnya aja ya. Pada saat awal saya rintis, malah justru saya pakai selai mangga. Yang khas dari Probolinggo ini ya? Probolinggo itu kan penghasil mangga, jadi saya bikin selai. Tidak cuma selai mangga tapi strawberry, blueberry, tapi ternyata masyarakat masih belum bisa menerima. Jadi yang gitu. Kayaknya yang lebih cocok yang pas di seleranya, selera masyarakat, coklat mente dan coklat keju yang sampai bertahan bisa bertahan. Iya, gitu. Mbak, kalau sudah jadi ya, sudah siap gitu. Bisa seperti ini. Ini kemasan berapa? Ini kemasan 200 gram. 200. Ini kira-kira keuntungannya berapa persen ya Mbak bisnis ini? Ya bisa sampai 150-200%. Loh, banyak juga loh pemirsa. 200% bisa ya? Itu teknik pemasarannya seperti apa selain tadi direct selling kemudian pameran mungkin Mbak?
Sementara belum. Belum ya. Terus yang membuat sampai dikenal keluar itu apa, Mbak? Kebetulan bikin dari website atau apa? Atau bagaimana? Website ya, saya lakukan website juga ya. Kemudian berdasarkan pemberitaan dari ini Media ya? Media juga sangat membantu. Oke. Nih, kalau Anda mau nyoba ya, nanti sebentar lagi ya, saya mau kasih tahu gimana rasanya coklat keju. Mbak, ada lagi yang pengen saya tanyakan ini ya. Kira-kiranya nih prospeknya ke depan seperti apa untuk bisnis ini? Untuk prospek ke depan ini segmen pasarnya bisa kita lebih luaskan lagi karena masyarakat masih belum tahu betul apa manfaat kurma, apalagi ditambah dengan tambahan coklat keju maupun coklat mente, karena ternyata dengan dipadukan kurma dengan mente dengan keju ternyata kandungan nutrisinya juga lebih kompleks. Lebih lebih